Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Marlina Ainun Fatihah dengan NIM 223394 dari Prodi Manajemen RA21 semester 5. Di sini saya akan membuat video mengenai mata kuliah MK Pemasaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pemasaran. Sebelumnya, apa sih itu pemasaran? Nah, biasanya pemasaran itu disebut dengan marketing, di mana mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Itu karena kita memandang manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih nilai pelanggan yang unggul. Nah, pada slide selanjutnya yaitu proses pengantar nilai, di mana ada 3 pengantar nilai. Yang pertama, memilih nilai. Yang kedua, menyediakan nilai. Yang ketiga, mengomunikasikan nilai. Saat ini, banyak perusahaan bermitra dengan pemasok dan distributor karena pada pemasok dan distributor tertentu untuk menciptakan jaringan penghantar nilai. Nah, selanjutnya, apa sih sistem riset pemasaran itu? Sistem riset pemasaran adalah pemahaman atau gagasan pemasaran memberikan informasi diagnostik tentang bagaimana untuk meneliti pengaruh tertentu di pasar sebagai perancang, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data sistematis serta temuan yang relevan terhadap situasi perusahaan tertentu yang dihadapi sebuah perusahaan. Selanjutnya ada profitabilitas manajemen pemasaran. Biasanya, sukses dalam bisnis membutuhkan strategi pemasaran yang efektif dan profitabil. Presentase ini akan membahas tentang meningkatkan profitabilitas dalam manajemen pemasaran. Slide selanjutnya ada mengoptimalkan saluran distribusi, di mana ada 3 cara mengoptimalkannya. Yang pertama, efisiensi logistik. Yang kedua, penempatan strategi. Yang ketiga, pemasaran digital. Dari ketiga ini, efisiensi logistik itu mengelola rantai pasokan yang efektif dengan optimasi jalur pengiriman dan penyimpanan, sehingga dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan profitabilitas. Nah, selanjutnya itu setelah dikirim dari logistik ke tempat atau penempatan strategi, di mana dalam penempatan strategi ini harus memilih lokasi yang strategis. Untuk apa? Agar toko fisik atau online itu dapat menjangkau target pasar dengan mudah dan meningkatkan penjualannya. Selanjutnya ada pemasaran digital. Kenapa kita harus mengoptimalkan pemasaran digital? Karena dengan pemasaran digital dapat memanfaatkan platform digital seperti website, media sosial untuk menjangkau target pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi pemasaran seperti di dalam Shopee atau e-commerce lainnya. Selanjutnya ada menentukan strategi pemasaran yang efektif, di mana ada 4 pilar. Yang pertama, analisis pasar. Yang kedua, segmentasi pasar. Yang ketiga, penentuan posisi. Dan yang terakhir, pemilihan bauran pemasaran. Dari keempat ini, di mana analisis pasar memahami kebutuhan dan keinginan target pasar, serta analisis pesaing untuk menemukan peluang pasar yang profitabil. Yang kedua, ada segmentasi pasar, di mana membagi target pasar menjadi segmen-segmen yang berbeda berdasarkan karakteristik tertentu, yang memfokuskan strategi pemasaran pada segmen yang paling profitabil. Yang ketiga, itu penentuan posisi, di mana menentukan posisi atau produk terhadap layanan.
yang unik dan menarik di benak konsumen sehingga konsumen itu tertarik sehingga dapat membangun loyalitas pelanggan dan meningkatkan profitabilitas. Dan yang terakhir ada pemilihan bauran pasaran, di mana memilih kombinasi strategi produk, harga, distribusi, dan promosi yang efektif untuk mencapai target pasar dan meningkatkan profitabilitas. Dari keempat itu, strategi pasar menentukan strategi yang sangat efektif dalam pemasarannya.